Para asatid, para penceramah tadi, terkhusus guru kita Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sahibul bait yang diniatkan oleh sahibul bait, ya, untuk memperluas majlis ini, insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kebaikan untuk kita semua, supaya kita masuk di hati kita rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak ceramah yang kita dengarkan tadi. Ambil beberapa hal yang mudah kita ingat. Sebentar lagi 2024 itu ada apa? Ya, ada arisan, ya. Ya, ada pemilu. Enggak usah ribut umat Islam, pilih-pilih yang mau, yang kita anggap baik, menguntungkan untuk agama, kita pilih, ya. Kemudian untuk berdebat, berantem, enggak perlu. Jangan, karena itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disinggung juga masalah fanatik dan sebagainya. Memang Rasulullah SAW manusia yang selalu menanamkan rasa cinta kepada umatnya, mengajari kita semua untuk saling mencintai. Maka kalau saat ini dan seterusnya nanti kita akan dapati orang-orang yang mengajak kita untuk saling membenci, apalagi membenci umat Islam, hanya beda partai, beda pilihan. Ini harus dijauhi, karena itu bukan penerus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tadi sudah disebutkan juga adalah orang yang paling menyayangi umat Islam. Semua ini yang hadir disayang, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Semua kita yang hadir ini mendapatkan bagian daripada cinta Rasulullah SAW, kasih sayang Rasulullah SAW. Orang kalau kita tahu bahwa semua ini saudara-saudara kita ini semua dicintai oleh Nabi Muhammad, maka wajib bagi kita untuk mencintai juga umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu ini dicintai semua. Bahkan di dunia ini kadang-kadang kita melihat orang, wah ini lebih hebat, ini lebih hidupnya lebih mapan, atau ini lebih ustad, gitu ya. Yang ini lebih ustad, oh ini lebih hebat. Itu di dunia, nanti di akhirat wallahu alam. Kita nggak tahu mana yang hebat beneran. Ya, kadang-kadang orang-orang yang biasa-biasa di majelis itu sering kita mendapati, di majelis orang suka hadir, duduknya di belakang, dia nggak pernah ngapa-ngapain, artinya dia mungkin dikira orang nggak paham tentang apa yang diucapkan. Tapi kita nanti tahu tuh di akhirat kita minta syafaat dari orang itu. Karena ada banyak orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah itu dia tinggi makomnya. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengajak kita untuk membenci, ribut, berantem dengan umat Nabi Muhammad, maka tinggalkan, karena sejatinya dia bukan pewaris Nabi. Dai, ustadz, penceramah, habib, siapapun orang yang mengajak, menyeru untuk mendekati Rasulullah SAW, wajib bagi dia, harus kita pahami bahwa dia tidak mungkin mengajak bermusuhan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi kita antisipasi nih. Kalau ada siapapun namanya, mau pakai peci, pakai gamis, pakai apa, kemudian dibilang hati-hati, yang ini begini, yang itu begitu, ya. Padahal itu sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berhati-hati. Pilih yang mana yang bagus, yang menguntungkan umat Islam, yang akhlaknya baik. Udah pilih, tapi tanpa harus berdebat. Yang kedua, tadi disinggung masalah riba. Ini penting, pinjol ya. Pinjol. Banyak orang yang bunuh diri bahkan gara-gara riba. Riba itu sesuatu yang diharamkan. Bahkan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 70 sekian tingkatan orang riba itu, ada 70 sekian tingkatan. Minimal daripada orang dosa riba itu ka'aniyan kiharrajulu ummahu, seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Dari dosa yang paling rendah, padahal itu ada 70 tingkatan. Di sini berarti nggak main-main ini dosanya. Nah, umat Islam dulu tadi sudah dibahas sedikit, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bagaimana jika orang sudah terlanjur dengan riba? Bagaimana cara tobatnya? Ini penting, ya, penting. Tobatnya tadi disebutkan di dalam Al-Quran, tinggalkan, ya, fadaru ma baqiya minar riba. Di situ diwajibkan untuk meninggalkan daripada walakum ru'usu amwalikum, buat kalian pokoknya saja yang diperbolehkan. Jadi orang kalau mau tobat dari riba bukan bayar bunga lagi. Kalau bayar bunga dia dosa. Jadi bagaimana caranya? Kalau itu di bank atau mengambil dari mana, bilang, Pak, saya mau tobat dari riba, saya nggak tahu, saya nggak mau bayar bunga, gitu. Saya mau bayar pokoknya saja. Utang saya berapa? 1 juta. Bayar 1 juta, selesai. Begitu caranya. Kira-kira mau nggak itu bank? Itu masalahnya. Iya kan? Nggak mau dia kan? Tapi kita tahu caranya, cara tobatnya cuma itu aja. Cara tobat dari riba cuma itu. Nggak ada tobat, saya udah terlanjur nih bunganya sekian, kemudian saya bayar lagi dikit-dikit sampai selesai, sampai lunas. Ya belum tobat namanya. Masih dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? 1 juta, bayar 1 juta. Sisanya nggak mau. Berantem. Nah, itu urusan inti sendiri, berantem. Ya, itu ya. Selanjutnya bagaimana mau ribut, itu urusan inti. Tapi baru kita sampaikan kepada orang yang kita pinjami uangnya, bilang saya harus tobat, saya nggak boleh. Saya tambahkan bunga sedikit pun, itu namanya riba. Kalau mau tobat, kalau benar-benar tobat, kita berhenti. Ya, itu tadi. Mengapa kita tadi bagus disinggung masalah riba ini tadi? Ya, Maulid Nabi Muhammad itu kan tujuannya mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengenang Rasulullah, apa sih yang dilarang, apa yang diperintahkan? Itu tujuannya Maulid. Maulid mengingatkan ada seorang Nabi yang sangat mencintai kita, sampai di penghujung nyawanya pun waktu keluar ruhnya, Nabi masih mengingat kepada kita semua, ummati, ummati. Beliau Rasulullah harisun alaikum, itu sangat peduli kepada kita. Kemudian kepedulian itu kita ingatkan setiap majelis. Satu, di majelis ini bab riba, nanti sampai lagi bikin maulid lagi. Temanya apa? Buka aurat. Tema lagi. Apalagi yang kita bahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ pulang, insya Allah Rabiul Awal masuk, umat Islam sudah menjadi berubah semua menjadi orang yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang-panjang lagi, ibu-ibu, ya. Saya mau beri sedikit amalan. Mau kaya, Bu? Mau. Enggak usah ke pinjol, jangan. Itu pinjol bikin benjol, ya. Nah, ini ada amalan. Amalannya mudah. Kita baca subhanallah wa bihamdih. Dah, nanti jadi kaya. Nanti urusannya semua dikasih lancar. Tapi ada syaratnya. Ya, ada syarat, ada kaifiyahnya. Syarat yang pertama, maghrib dan isya jangan nonton TV. Baik TV yang besar atau TV yang kecil. TV yang kecil yang mana? Masya Allah, nyambung semua ini. Ya. HP ini ya, maghrib isya mati, nggak ada acara apa aja, mau lihat apa, mau komen apa, mati ini itu dari maghrib sampai isya, ya. Kemudian yang kedua, bangun sholat subuh, itu, ya, bangun sholat subuh. Sholat subuh jam berapa? Ya pokoknya adzan itu, waktu adzan itu kita bangun. Kalau bisa sebelumnya lebih bagus lagi. Amalannya apa? Amalannya baca subhanallah wa bihamdi. Benar, subhanallah bagi bihamdi, tapi kaifiyahnya, caranya bagaimana baca salawat dulu. Misalnya tasbih itu ya, Pak, tasbih baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Kemudian baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Berapa maunya? 100, tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah. Nanti ada waktu lagi, pokoknya sehari 1000. Nanti waktu duha kosong lagi, nganggur lagi. Masak udah kelar, semua urusan udah selesai. Suami udah tidur, udah gak cerewet lagi. Udah. Sudah gak ada permintaan apa-apa, udah beres semua. Ambil tasbih lagi, suaminya yang nganggur, kasih tasbih juga. Daripada nganggur inti, Pak, ayo kasih tasbih. Pegang tasbihnya, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. 1000, pokoknya 1000. Mau dipotong, pokoknya terakhir mau berhenti, baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ini nanti semua akan berubah, ya. Semua urusan kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan negeri ini diberikan pemimpin yang baik, negeri yang menjalankan orang-orang yang dipimpin orang-orang soleh, ya, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang hadir di tempat ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hajatnya dikabulkan, penyakitnya disembuhkan, yang belum sampai ke kota Mekah Madinah dan yang sudah sampai dan masih punya kerinduan untuk sampai kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah permudah kita untuk sampai kepada kota Mekah Madinah untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan haji dan umrah, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.